Syarat orang yang bisa memandikan jenazah. Yang pertama, beragama Islam, baliغ, berakal atau sehat mental. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, mengetahui hukum memandikan jenazah. Dan yang terakhir adalah amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, ada sebagian tubuhnya meski hanya sedikit yang bisa dimandikan. Yang ketiga, jenazah tidak mati syahid. Yang keempat, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Dan yang terakhir, jika bayi dilahirkan sudah meninggal, maka tidak wajib untuk dimandikan. Baik, langkah-langkah memandikan jenazah. Pertama-tama, membaca niat memandikan jenazah terlebih dahulu. Meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan untuk dimandikan. Kedua, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, setelah itu bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang keempat, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun yang dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Yang kelima, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang keenam, kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Yang ketujuh, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing 3 kali. Yang kedelapan, memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Yang kesembilan, memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Sepuluh, siram lagi dengan air bersih dari kepala sampai ujung kaki. Yang ke-11, setelah itu siram dengan air kapur barus. 12, jenazah kemudian diwudukan seperti orang berwudu sebelum sholat. Dan yang terakhir adalah keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Tata cara mengkafani jenazah. Pertama-tama, bentangkan 5 utas tali yang akan dipakaikan pada bagian kepala, bagian leher, bagian badan, bagian lutut, dan juga bagian kaki. Langkah kedua,
Hamparkan kain panjang di atas tali yang sudah dibentangkan tadi, lalu timpa dengan 2 kain yang lebih pendek dari kain yang pertama. Selanjutnya, letakkan kain basahan pada bagian badan jenazah. Karena jenazah wanita, maka siapkan kerudung yang akan dipakaikan pada jenazah. Lalu hamparkan kain yang akan digunakan sebagai baju untuk jenazah. Dan letakkan selembar kain untuk menutupi kemaluan. Pakaikan baju kepada jenazah, tutupi kepala jenazah dengan kerudung, tutupi juga kemaluan jenazah dengan kain yang sudah disiapkan tadi, lalu tutup jenazah dengan kain basahan. Setelah itu, tutup jenazah dengan kain secara helai per helai. Jika jenazah sudah terbalut dengan kain, ikat bagian kepala, leher, badan, lutut, dan juga kaki jenazah dengan tali. صلي على هذه الميتة 4 تكبيرات فرض كفاية إمام لله تعالى. صلي على هذه الميتة 4 تكبيرات فرض كفاية مأموما لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, selanjutnya ada proses penguburan jenazah, yang mana kita harus memperhatikan tata caranya. Yang pertama, kita harus mempersiapkan lubang kubur. Nah, lubang kubur sendiri ini ada dua. Yang pertama lubang lahat dan yang kedua lubang syak. Nah, selanjutnya itu kita harus memperhatikan kedalamannya, di mana lubang ini harus dalam. Panjang galian dari permukaan tanah berukuran 200 cm. Lubang kubur biasanya harus dalam, setinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas. Sedangkan lebarnya itu harus berukuran 1 hasta lebih 1 jengkal, setara dengan 50 cm. Untuk bentuk lubangnya itu panjang lubang harus cukup untuk jenazah yang pastinya melebihi tinggi badannya. Jika tanahnya keras, itu disunahkan membuat liang lahat dalam kubur. Jika tanahnya basah, itu dapat membuat lubang syak. Selanjutnya, menguburkan di pemakaman muslim. Jika seorang muslim meninggal dunia, alangkah baiknya jika ia dikuburkan di pemakaman khusus bagi muslim. Namun, jika tidak ada dan mengingat waktu yang singkat untuk menguburkan jenazah, maka dianggap tidak masalah. Selanjutnya, terkait waktu. Nah, untuk menguburkan jenazah itu ada beberapa hal yang perlu diketahui. Waktu dalam menguburkan jenazah ini berdampak pada proses pemakaman dan ketersediaan warga yang membantu menguburkan. Jadi waktu yang disarankan dihindari saat menguburkan jenazah yaitu saat matahari terbit hingga naik, saat matahari berada di tengah, dan saat matahari hampir terbenam atau benar-benar terbenam. Selanjutnya, tata cara menguburkan jenazahnya itu jenazah dimasukkan ke liang kubur, yang mana dianjurkan membaca doa. Doanya yaitu Bismillah wa ala milati Rasulillah Allahumma ftah abwabas sama'i liruhi wa akrim nuzulahu wa wasi'i madakalahu wa wasi'i lahu fi qabrihi. Kemudian letakkan jenazah dengan memasukkan kepalanya dari arah kaki kubur atau dari posisi selatan. Posisi jenazah yakni miring ke kanan, menghadap kiblat, dengan tubuh yang ditopang dengan batu pipi atau papan kayu, dengan tujuan agar jenazah tidak terlentang. Para ulama itu menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semua tali dibuka. Selanjutnya, untuk jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Untuk jenazah laki-laki tidak dianjurkan. Untuk jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus itu adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub. Lalu ditaruh papan kayu dengan posisi agak miring, dengan tujuan agar jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Setelah jenazah diletakkan di liang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditimbun tanah. Selanjutnya, membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali. Bacaan doanya antara lain Allahumma ghfirlahu dan Allahumma sabirhu.